Penemuan di dalam rumah tua Jalan Kenanga. Rumah tua nomor 17 di Jalan Kenanga selalu tampak seperti bangunan yang menolak untuk runtuh. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan halamannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Namun pada suatu malam yang basah, ketika hujan turun tanpa henti, rumah itu berubah menjadi pusat perhatian seluruh kota Cempaka. Seorang warga, seorang pria parubaya bernama Jatmiko, melaporkan adanya bau busuk dari dalam rumah yang sudah lama tidak dihuni. Detektif Raya Maheswari, seorang penyidik kriminal yang terkenal tenang dan penuh perhitungan, datang bersama asistennya, Arvin, yang baru beberapa bulan menjadi bagian dalam timnya. Mereka berdua memasuki rumah yang lampunya sudah lama mati itu, hanya ditemani senter dan suara tetesan air di genteng yang berlubang. Di ruang tamu, tidak ada apapun selain debu dan tumpukan koran lama. Namun ketika mereka membuka pintu kamar bagian belakang, bau menyengat menyambar wajah mereka. Di sana, tubuh seorang pria ditemukan tergeletak di lantai kayu, sudah membiru dan mulai membusuk. Tak ada identitas. Tak ada benda yang bisa dengan mudah memberikan petunjuk siapa dia. Yang ada hanyalah tubuh kaku itu, dan sepasang kaos kaki putih yang tampak bersih, tidak selaras dengan kondisi tubuh maupun ruangan. Raya memperhatikan kaos kaki itu dengan penuh curiga. Tidak ada noda darah. Tidak ada robekan. Kaos kaki itu seperti baru dicuci dan diletakkan dengan sengaja di dekat kaki korban. Arvin tidak memahami kenapa perhatian Raya tertuju pada benda sesederhana itu. Namun ia tahu, dari pengalaman singkatnya bekerja dengan sang detektif, bahwa tidak ada satupun detail yang dianggap sepele. Rumah tersebut tidak menunjukkan tanda pembobolan. Tidak ada kerusakan di pintu atau jendela. Itu artinya pelaku mengenal tempat itu atau memiliki kunci. Atau, yang lebih mengerikan, korban datang sendiri ke rumah itu dan tidak pernah keluar lagi. Raya memeriksa lebih dalam. Meja tua di pojok ruangan tampak seperti pernah digunakan baru-baru ini karena permukaannya bersih dari debu. Ada bekas lingkar cangkir kopi dan serpihan abu rokok yang tidak ditemukan di area lain. Seseorang pernah duduk di sana, dan cukup lama, sebelum pembunuhan terjadi. Ketika Arvin hendak mengangkat tubuh korban untuk memastikan tidak ada benda lain yang tertutup tubuhnya, Raya menahan tangannya. "Biarkan dulu," kata Raya pelan. "Ada sesuatu yang tidak pas." Arvin mengerutkan kening. "Maksudnya?" Raya menunjuk ke arah kaki korban. "Kaos kaki itu. Kalau dia dibunuh di sini, seharusnya tubuhnya menunjukkan tanda perpindahan atau perlawanan. Tapi kaos kaki itu tetap bersih, seolah tidak dipakai oleh korban." Arvin tercenung. Baru saat itu ia menyadari, kaos kaki itu bukan milik korban. Itu milik pelaku. Namun sebuah pertanyaan besar muncul. Kenapa pelaku meninggalkan kaos kakinya sendiri? Itu bukan kesalahan biasa. Apalagi kalau pembunuhnya terencana. Raya melihat sekitar ruangan dengan lebih teliti. Lantai kayu yang kusam tampak memiliki sebuah pola. Ada jejak kaki samar di dekat pintu belakang, seolah seseorang dengan cepat keluar setelah melakukan sesuatu di dalam rumah. Jejak itu pun tidak cocok dengan ukuran kaki korban. Namun kaos kaki putih yang tertinggal, bersih dan tidak digunakan, terasa seperti pesan yang tidak selesai. Ketika tim forensik tiba, Raya berjalan keluar rumah dan berdiri di beranda yang lapuk. Angin malam membawa bau tanah basah. Namun pikirannya sibuk merangkai detail kecil yang baru saja ia temukan. Kasus ini bukan pembunuhan spontan. Bukan pula hasil perampokan. Ini pembunuhan yang memiliki pola, memiliki pesan, dan sepasang kaos kaki adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Arvin kemudian menyusulnya keluar. "Bu Raya, menurut Anda apa artinya kaos kaki itu?" Raya tidak langsung menjawab. Matanya menatap lampu jalan yang redup, seolah mencoba memisahkan bayangan-bayangan dalam pikirannya. "Arvin," ujarnya akhirnya, "pelaku ingin kita menemukan kaos kaki itu. Dan jika seseorang sengaja meninggalkan sesuatu, itu berarti ia sedang menuntun kita pada sesuatu yang lebih besar." Ia menoleh pada rumah tua itu untuk terakhir kalinya malam itu. "Ini baru awal," katanya. "Dan kaos kaki itu bukan petunjuk biasa. Itu undangan. Jejak yang dibawa angin dari loteng rumah kenanga."
Pagi berikutnya, kota Cempaka kembali diramaikan oleh bisik-bisik warga tentang penemuan mayat di rumah tua Jalan Kenanga. Namun bagi detektif Raya Maheswari, malam sebelumnya hanya membuka pintu pertama menuju teka-teki yang jauh lebih besar. Ia kembali ke lokasi bersama Arvin, membawa daftar barang-barang yang mungkin tersisa di rumah itu dan dapat memberikan jejak tambahan. Rumah nomor 17 itu tampak lebih menakutkan di bawah cahaya pagi. Sinarnya justru memperlihatkan detail-detail kusam yang tak terlihat pada malam hari, kayak tembok yang terkelupas seperti kulit ular, ranting kering yang menempel di genteng, dan jendela yang seolah memandang orang-orang yang mendekat. Ketika Raya melangkah masuk, matanya segera tertuju pada tangga kayu menuju loteng yang semalam tidak sempat diperiksa. "Arvin, kita mulai dari atas," ujarnya. Langkah mereka menimbulkan bunyi berderit khas rumah tua. Udara di loteng lebih dingin dan berdebu. Cahaya matahari masuk dari celah-celah atap, memantulkan partikel debu yang menari pelan. Loteng itu tampak kosong, hanya ada beberapa kotak kayu lama, kursi rusak, dan sebuah peti kecil di sudut ruangan. Namun sesuatu langsung menarik perhatian Raya. Ada jejak sepatu di lantai loteng. Jejak itu masih cukup jelas, menunjukkan seseorang pernah berada di sana baru-baru ini. Jejak tersebut tidak cocok dengan ukuran kaki korban, dan tidak meninggalkan pola kain seperti kaos kaki. Jejak sepatu. Raya berjongkok, memeriksa pola solnya. Pelaku sempat naik ke sini. Arvin berdiri mematung, memikirkan kemungkinan itu. Mungkin dia mencari sesuatu. "Tidak," jawab Raya. "Dia meninggalkan sesuatu." Peti kecil di sudut ruangan tampak seperti benda yang ingin segera ia periksa. Peti itu terbuat dari kayu jati tua. Warnanya memudar tetapi bentuknya masih kokoh. Ada goresan baru di bagian kuncinya, seolah baru saja dibuka. Raya mengangkat tutupnya dengan perlahan. Di dalamnya, ia menemukan setumpuk foto lama, beberapa sudah menguning, dan sebuah amplop coklat tanpa nama. Raya mengambil salah satu foto di bagian paling atas. Foto itu menunjukkan rumah nomor 17 pada tahun-tahun lampau, masih terawat dan tampak dihuni oleh sebuah keluarga kecil. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak lelaki yang berdiri di tengah dengan senyuman kecil. Arvin memiringkan kepala. "Bu Raya, jangan bilang rumah ini dulu milik keluarga korban." Raya tidak menjawab. Matanya menatap foto itu lebih lama dari seharusnya. Ada semacam keretakan emosional yang muncul, sesuatu yang jarang terlihat dari detektif berpengalaman seperti dirinya. Namun ia mengendalikannya kembali. Ia kemudian membuka amplop itu. Di dalamnya, hanya ada sebuah kaos kaki putih tunggal, pasangan dari kaos kaki yang ditemukan semalam. Persis sama, bersih, putih, tidak ada noda, dan dilipat rapi. Arvin membeku. "Bu, ini sengaja ditinggalkan." "Ya," jawab Raya. "Dan pelaku ingin kita menemukannya di sini." Kaos kaki itu menjadi semakin mencurigakan. Jika pelaku meninggalkan satu pasang semalam dan satu lagi di loteng, berarti ia ingin membangun pola. Namun pola itu mengarah kemana? Saat mereka kembali menuruni tangga, langkah Raya terhenti ketika ia menyadari sesuatu yang tidak kasat mata pada malam sebelumnya. Pintu belakang rumah itu tidak terkunci, dan engselnya menunjukkan tanda pernah dibuka dari dalam setelah rumah itu dipenuhi debu bertahun-tahun. "Pelaku masuk dari pintu belakang," gumamnya, "dan keluar lewat pintu yang sama." Ia membuka pintu itu, dan terpampanglah halaman belakang rumah yang dipenuhi rerumputan liar. Tapi sesuatu membuatnya berjongkok. Di tanah basah itu, ada potongan kecil kain putih yang tampak sama persis seperti serat kaos kaki. Raya mengambilnya dengan pinset. "Dia berlari atau terburu-buru," katanya. "Benang ini tersangkut." Arvin menatap tanah di sekitar. Tapi ke arah mana dia pergi? Raya memeriksa jejak tanah, retakan di rumput, dan arah patahnya dedaunan. Ia mengikuti jalur itu perlahan, hingga akhirnya berhenti di sebuah pagar tua yang menghadap ke gang sempit. Gang itu hanya cukup untuk satu orang lewat, ditutupi lumut, dan tampak seperti tempat yang jarang dilalui orang. "Ke sini," ucapnya. Arvin menelan ludah. "Bu Raya, apa Anda berpikir pelaku tinggal dekat sini?"
Raya menatap gang itu dengan mata yang lebih tajam daripada sebelumnya. Pelaku tidak hanya tinggal dekat sini, katanya pelan. Pelaku mengenal rumah ini, dan mengenal seseorang yang pernah tinggal di dalamnya. Ia meremas lembut kaos kaki yang baru ditemukan. Dan semakin banyak petunjuk yang ia tinggalkan, semakin jelas bahwa ia bukan sekadar pembunuh. Raya berhenti sesaat, merasakan hawa dingin dari gang itu. Dia seseorang yang ingin memulai kembali cerita lama yang belum selesai. Arus sunyi dari gang sempit yang mengarah ke nama lama. Gang sempit di belakang rumah nomor 17 tampak seperti lorong yang menolak waktu. Dindingnya dipenuhi lumut, ranting kering bergelantungan dari atap seng rumah tetangga, dan genangan kecil air hujan masih tertinggal dari malam sebelumnya. Detektif Raya Maheswari berjalan perlahan di antara sempitnya gang itu, sementara Arvin mengikuti di belakang, sesekali menepis sarang laba-laba yang menempel. Pelaku tidak memilih jalur ini tanpa alasan, kata Raya tanpa menoleh. Ini jalur yang hanya diketahui orang yang sudah lama tinggal di sekitar sini. Gang itu mengarah ke sebuah perempatan kecil, tempat 3 rumah tua berdiri, tak jauh berbeda dari rumah nomor 17. Namun yang menarik perhatian Raya adalah rumah paling kiri, yang pintunya tertutup, jendelanya gelap, tapi halamannya tampak lebih bersih dari yang lain. Seolah ada seseorang yang merawat tetapi tidak ingin terlihat. Arvin membaca reaksi Raya. Bu, apa kemungkinan pelaku tinggal di rumah itu? Belum tentu tinggal, jawab Raya pelan. Tapi dia pasti punya hubungan. Mereka mendekati pagar rumah tersebut. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada bayangan yang bergerak. Raya mengetuk pintu beberapa kali. Hening. Ia meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Terkunci. Namun ketika ia hendak mundur, sebuah suara lembut terdengar dari samping rumah. Suara nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat keduanya menoleh cepat. Seorang perempuan parubaya sedang berdiri di sisi dinding rumah. Tampak seperti baru saja menyiram tanaman kecilnya. Rambutnya diikat sederhana. Matanya sayu namun tajam seolah menyimpan terlalu banyak cerita. Namanya Bu Mirna, salah satu warga yang sudah tinggal di gang itu hampir 20 tahun. Detektif Raya Maheswari? Tanyanya dengan nada penuh kehati-hatian. Raya mengangguk. Ibu mengenal saya. Semua orang di kota Cempaka mengenal Anda, jawab Bu Mirna sambil meletakkan ember kecilnya. Dan saya tahu kenapa Anda datang. Raya dan Arvin saling bertukar pandang. Bu Mirna menarik napas panjang, lalu menunjuk rumah yang mereka curigai tadi. Rumah itu dulu ditempati oleh seseorang bernama Handoko, keluarga yang pernah punya hubungan dengan rumah nomor 17. Raya menajamkan telinganya. Handoko? Ulangnya. Mencoba menyelaraskan nama itu dengan foto keluarga yang ia temukan di loteng. Bu Mirna mengangguk. Ayah dari anak laki-laki dalam foto yang dulu sering terlihat bermain di halaman rumah nomor 17. Mereka keluarga dekat pemilik rumah itu sebelum semuanya berubah. Berubah bagaimana? Tanya Arvin berhati-hati. Bu Mirna memandang ke arah rumah tua itu, lalu menundukkan kepala. Istrinya meninggal. Putranya hilang tak jelas kabarnya. Handoko tak pernah benar-benar pulih. Beberapa tahun lalu, ia pergi dan tidak pernah kembali. Rumah itu kosong sejak saat itu. Raya merasakan ada sesuatu yang mulai tersusun dalam pikirannya. Seorang ayah yang kehilangan istri dan putranya. Sebuah rumah yang ditinggalkan. Foto yang tersisa di loteng rumah nomor 17. Dan sekarang, mayat tanpa identitas ditemukan di rumah itu bersama sepasang kaos kaki yang sengaja diletakkan. Bu Mirna, Raya kembali bertanya. Apakah Anda pernah melihat seseorang datang atau keluar dari rumah itu akhir-akhir ini? Perempuan itu tampak ragu. Tangannya menggenggam erat ujung celemeknya. Ada seseorang, jawabnya pelan. Laki-laki. Tingginya sekitar 170. Selalu memakai jaket abu-abu dan topi. Ia sering lewat malam-malam. Tidak pernah berbicara. Tapi saya tahu dia tidak tinggal di sini. Apakah ibu melihat wajahnya? Tanya Arvin cepat. Bu Mirna menggeleng. Selalu tertutup bayangan. Raya kemudian menunjukkan foto yang ia temukan di loteng. Apakah ibu mengenali yang ini?
Bu Mirna memandang foto itu lama sekali. Jemarinya bergetar sebelum akhirnya ia menunjuk anak kecil di tengah. Itu Gilang, katanya. Anak Handoko. Dan wanita ini, Wati, istrinya. Lalu laki-laki ini, ayahnya, Handoko. Bu Mirna mengangguk lagi. Keluarga yang dulu hangat, sebelum tragedi itu. Raya menyimpan foto itu. Terima kasih, Bu Mirna. Setelah meninggalkan rumah perempuan itu, Raya berdiri lama di tengah perempatan kecil itu. Angin dari gang sempit mengibaskan rambutnya. Ia menatap kembali rumah Handoko yang tertutup rapat, dingin, dan misterius. Arvin kemudian bertanya dengan suara pelan. Bu Raya, apakah mungkin korban yang ditemukan di rumah nomor 17 adalah Handoko sendiri? Raya tidak langsung menjawab. Ada terlalu banyak kemungkinan. Namun sesuatu dalam hatinya berkata itu bukan Handoko. Belum, jawabnya. Tapi aku tahu satu hal. Ia mengeluarkan kaos kaki tunggal yang ditemukan di loteng. Pelaku mengaitkan kaos kaki ini dengan masa lalu rumah itu. Dan masa lalu itu berkaitan dengan keluarga Handoko. Kita belum tahu apa hubungannya dengan korban. Tapi, Raya menatap gang sempit itu sekali lagi. Pelaku sedang mencoba membawa kita menuju seseorang yang namanya belum disebut. Tetapi bayangannya sudah terasa sejak awal kasus ini. Ia merapatkan mantel panjangnya, seolah hawa dingin dari masa lalu menyentuh kulitnya. Dan sebelum kasus ini selesai, kita pasti akan bertemu dengannya. Bayangan yang mengikuti Raya hingga ke berkas lama. Setelah meninggalkan gang sempit yang menyimpan begitu banyak kenangan dan luka lama, Detektif Raya Maheswari kembali ke kantor kepolisian Kota Cempaka. Kantor itu terletak di sudut kota. Bangunannya sederhana namun penuh tumpukan berkas yang tak pernah berhenti bertambah. Langkah Raya menuju ruang arsip terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu dalam perkataan Bu Mirna tentang keluarga Handoko yang terus terngiang di kepalanya. Seolah memanggil ingatan yang sudah lama ingin dihindarinya. Arvin mengikuti di belakang, membawa foto dan amplop yang ditemukan di loteng. Bu Raya, kita cari berkas lama yang berhubungan dengan keluarga Handoko, ya? Raya tidak menjawab. Ia masuk ke ruangan arsip. Ruangan gelap dengan bau kertas tua yang menusuk. Lampu kuning tua di langit-langit berkedip beberapa kali sebelum menyala stabil. Deretan lemari besi yang berisi ratusan folder membuat ruangan itu terasa seperti labirin masa lalu. Ia berhenti di rak paling kanan, bagian yang menyimpan laporan kejadian lebih dari 10 tahun lalu. Arvin, katanya pelan, cari berkas dengan nama Wati dan Gilang. Arvin segera menggerakkan tangannya menyusuri label. Tak lama, ia menarik sebuah map berwarna coklat kusam. Di sampingnya, sebuah map lain tertulis nama yang membuatnya mengerutkan kening. Handoko Prasetya. Ia menyerahkannya pada Raya. Semua ada di sini, Bu. Raya membuka berkas itu. Foto wajah Wati, istrinya Handoko, terjatuh dari dalam map. Wajah perempuan yang terlihat lembut namun nyalanya meredup karena kematian. Di bawahnya, laporan kematian menyebutkan penyebabnya, serangan jantung mendadak. Tapi sesuatu membuat Raya menahan napas. Tanggal kematian itu persis 3 hari sebelum laporan hilangnya putra mereka, Gilang. Arvin membacanya cepat. Bu, apa ini? Gilang hilang setelah ibunya meninggal. Raya mengangguk. Dan Handoko dilaporkan sebagai pihak terakhir yang melihat putranya. Namun laporan itu tidak menyebutkan kemana Gilang pergi atau apakah ada indikasi penculikan. Kasus itu ditutup karena kurangnya bukti. Seolah keluarga itu lenyap begitu saja dari kehidupan masyarakat. Raya memejamkan mata sesaat. Ada sesuatu yang lebih dalam tentang keluarga ini yang belum terbuka. Dan entah mengapa, kasus kematian di rumah nomor 17 terasa seperti kelanjutan dari cerita yang tak pernah selesai belasan tahun lalu. Ia membuka berkas berikutnya. Laporan saksi-saksi yang menyatakan Handoko semakin tertutup setelah kehilangan keluarganya. Beberapa menyebut ia sering terlihat berbicara sendiri di depan rumahnya, seolah sedang memarahi seseorang yang tak terlihat. Yang lain mengatakan ia sering berjalan ke arah rumah nomor 17. Rumah tempat ia dan keluarganya dulu banyak menghabiskan waktu.
Namun satu catatan kecil di bawah laporan itu membuat Raya berhenti membaca. Catatan itu ditulis oleh seorang polisi lama yang sudah pensiun, Pak Sarman. Isinya singkat. Jika ingin tahu apa yang terjadi pada keluarga itu, perhatikan kaos kaki. Kalimat itu menghantam Raya. Arvin menelan ludah. Kaos kaki lagi. Bu, kenapa semua mengarah ke benda itu? Ada pola yang belum kita lihat, jawab Raya. Kaos kaki bukan sembarang petunjuk. Ia menutup berkas perlahan. Sesuatu mulai terhubung. Kejadian rumah nomor 17, keluarga Handoko, laporan lama tentang hilangnya Gilang, dan kaos kaki yang muncul sebagai benang merah. Ketika mereka bersiap keluar dari ruangan arsip, tiba-tiba lampu berkedip 3 kali sebelum padam total. Ruangan gelap gulita. Arvin tersentak. Apa? Apa itu normal, Bu? Biasanya tidak, jawab Raya. Ia menyalakan senter kecil dari sakunya. Saat cahaya menembus kegelapan, Arvin menatap ke arah pintu dan terhenti. Bu, pintunya terbuka. Padahal mereka tahu persis. Raya menutupnya rapat tadi. Raya berjalan mendekati pintu perlahan. Di lantai tepat di depan pintu, terjatuh sesuatu yang tidak mungkin ada di dalam ruangan arsip sebelumnya. Sebuah kaos kaki putih. Kaos kaki yang sama seperti yang ditemukan di rumah nomor 17. Bersih, rapi, nyaris seperti baru dicuci. Raya mengambilnya dengan hati-hati. Arvin mundur selangkah. Wajahnya pucat. Bu, pelaku sudah masuk ke sini. Raya memeriksa sekitar. Tidak ada jejak pintu darurat dibuka. Tidak ada suara langkah. Hanya kaos kaki itu, seolah muncul begitu saja, dihadirkan oleh bayangan tak kasat mata. Tidak hanya masuk, kata Raya pelan. Dia ingin kita tahu bahwa dia mengikuti setiap langkah kita. Arvin menggigil. Bu Raya, ini sudah melampaui pembunuhan biasa. Ya, Raya mengangguk. Ini bukan soal siapa yang dibunuh. Ini soal sesuatu yang ingin dibangkitkan kembali dari masa lalu. Ia meremas sedikit kaos kaki itu. Dan pelaku ingin aku menemukannya sendiri. Arvin langsung menoleh. Maksudnya, kenapa Anda, Bu? Raya terdiam. Itu pertanyaan yang bahkan ia sendiri takut untuk jawab. Karena jauh di dalam hatinya, ada firasat mengerikan. Pelaku mengenal dirinya. Dan lebih buruk lagi, pelaku mungkin adalah seseorang yang pernah muncul dalam berkas itu. Ia menatap ruangan arsip yang kembali sunyi, seolah bayangan tadi telah pergi tanpa meninggalkan suara apapun. Namun itu tidak benar. Ia meninggalkan pesan. Dan pesan itu tidak lagi bersifat samar. Arvin, kata Raya dengan suara rendah. Ini baru permukaan. Kita harus siap untuk apapun yang menunggu di akhir jejak kaos kaki ini. Sepasang kaos kaki dan nama yang akhirnya pulang. Malam turun lebih cepat dari biasanya di kota Cempaka. Awan gelap menggantung rendah, menekan atap-atap rumah tua sambil membawa hawa yang membuat siapapun merinding. Detektif Raya Maheswari berdiri di depan rumah nomor 17. Rumah yang sejak awal kasus selalu terasa memanggilnya kembali. Kini, dengan kaos kaki ketiga di tangan, ia mengetahui sesuatu yang sebelumnya tak pernah ingin ia akui. Arvin berdiri di sampingnya dengan cemas. Bu Raya, kita sudah mencari jejak di kantor polisi, di rumah Handoko, di gang sempit. Tapi semuanya selalu kembali ke sini. Pelaku sengaja mengarahkan kita. Raya mengangguk tipis. Karena pelaku ingin berakhir di sini. Rumah itu sunyi. Tak ada suara angin. Tak ada suara binatang malam. Seolah bangunan itu menahan napas menunggu sesuatu. Raya mendorong pintu perlahan. Kali ini, rumah tampak berbeda. Ada kursi yang bergeser dari tempatnya. Koridor yang lebih bersih daripada sebelumnya. Bahkan lantai seolah telah disentuh oleh langkah seseorang yang sengaja meninggalkan pola. Di ruang tamu, tempat mereka pertama kali menemukan tubuh korban, ada sesuatu yang baru. Sebuah kursi diletakkan menghadap pintu. Di atasnya, terlipat rapi pasangan kaos kaki terakhir. Pasangan yang melengkapi 3 kaos kaki lainnya. 4 kaos kaki. 2 pasang. Pertanda bahwa ini bukan sekadar petunjuk.
Ini pesan personal. Arvin menelan ludah. Bu, pelaku pasti masih di dalam. Raya mengangguk tanpa kata. Ia melangkah lebih dalam, mengikuti jejak kecil di lantai yang mengarah ke kamar belakang, kamar tempat mayat itu ditemukan. Pintu kamar setengah terbuka. Raya mendorongnya. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pria berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan rambutnya panjang tak terurus. Ia memegang foto keluarga Handoko di tangan kirinya. Napasnya pelan, tetapi bahunya bergetar. Handoko, panggil Raya. Pria itu tidak berbalik, namun suaranya terdengar rendah, penuh beban bertahun-tahun. Semua orang mengira aku sudah mati, Bu Detektif. Arvin terbelalak. Jadi korban pertama itu bukan. Bukan aku, potong pria itu. Dia orang yang mengambil identitasku. Orang yang mencoba menjual rumah ini. Orang yang berani menyentuh tempat yang bukan miliknya. Raya melangkah 1 meter lebih dekat. Jadi Anda yang membunuh pria itu. Handoko akhirnya berbalik. Wajahnya pucat, matanya sayu. Namun sorotnya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keputusasaan. Ada kemarahan lama yang tak pernah padam. Aku tidak ingin membunuh, katanya pelan. Tapi dia memaksaku ketika dia mencoba mengambil barang terakhir dari keluargaku. Raya menatapnya tanpa berkedip. Kaos kaki itu. Semua ini. Anda yang meninggalkannya. Handoko tersenyum getir. Kaos kaki itu milik putraku, Gilang. Satu-satunya benda yang tersisa setelah dia menghilang. Dia punya kebiasaan aneh. Sering melepas kaos kakinya di tempat manapun dia merasa aman. Ia mengangkat salah satu kaos kaki dengan tangan gemetar. Ini hanya caraku membuat kalian memahami pesanku. Bahwa rumah ini bukan tempat kejahatan biasa. Ini tempat aku. Menunggu anakku pulang. Arvin menunduk. Tidak sanggup menatap mata pria itu. Raya melangkah lebih dekat. Suaranya perlahan melembut. Tapi Handoko, kenapa Anda membawa kami kembali ke sini? Kenapa mengikuti saya? Kenapa meninggalkan petunjuk seolah kita sedang bermain permainan panjang? Handoko menghela napas panjang, napas seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kehampaan. Karena Anda, Bu Raya, adalah detektif yang dulu menangani berkas anak saya. Raya terpaku. Gilang hilang ketika Anda masih penyidik junior. Anda satu-satunya yang benar-benar mencari dia. Saya mengingat itu. Arvin menatap Raya dengan terkejut. Bu, Anda tidak pernah cerita. Raya tidak menjawab. Ingatan lama muncul. Fail hilangnya seorang anak bernama Gilang. Kasus yang tidak pernah selesai. Dan seorang ayah yang menangis di ruang interogasi. Handoko melanjutkan. Saya mengikuti langkah Anda sejak kasus ini dibuka kembali oleh kematian pria itu. Saya tidak ingin Anda menyalahkan diri sendiri. Saya ingin Anda melihat bahwa saya bukan sekadar pembunuh. Saya hanya ayah yang kehilangan. Raya mendekatinya. Tapi Handoko mundur. Punggungnya menempel pada dinding kamar. Saya sudah siap menyerahkan diri, katanya lirih. Tapi saya ingin melakukan satu hal terakhir. Apa itu? Tanya Raya. Handoko mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kaos kaki kecil. Kebesaran untuk anak kecil. Kaos kaki terakhir. Yang paling tua. Paling pudar. Saya ingin ini berada di tempat Gilang terakhir terlihat. Ia menaruh kaos kaki itu di jendela kamar. Tepat di papan kayu tempat Gilang sering duduk ketika masih kecil. Tempat yang diceritakan warga pada berkas lama. Raya menutup mata sejenak. Udara kamar terasa berat. Handoko, katanya akhirnya. Anda harus ikut kami. Ini sudah melewati batas. Handoko mengangguk tanpa perlawanan. Saya tahu. Ketika mereka keluar dari rumah nomor 17, angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di dalam rumah, 4 kaos kaki tertata rapi, seperti tanda perjalanan panjang seorang ayah yang akhirnya berhenti. Dan saat mobil polisi membawa Handoko pergi, Raya memandang rumah itu sekali lagi. Kali ini,
Rumah tua itu tidak lagi tampak seperti tempat pembunuhan. Rumah itu tampak seperti tempat seseorang melepaskan kehilangan yang dipendam terlalu lama. Arvin menatap Raya. Bu, apa menurut Anda Gilang masih hidup? Raya menatap langit gelap, lalu rumah itu, lalu jalan kecil tempat jejak masa lalu menghilang. Saya tidak tahu, jawabnya pelan. Tapi saya tahu, seseorang yang meninggalkan kaos kaki di tempat ia merasa aman tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belum pulang. Ia menghembuskan napas panjang. Dan kasus ini akhirnya pulang juga.